Saudara, setelah akhir-akhir ini dunia pengetahuan kedokteran bertambah tentang gen, ya, atau genetika. Lalu kita sering dengar kata DNA dan semuanya itu. Ternyata Alkitab sudah pernah menjawab itu ribuan tahun yang lalu. Oke, saya mulai dengan dunia ilmu pengetahuan dulu. Siapa yang pernah dengar istilah bayi tabung? Oke, bayi tabung itu begini. Kalau si ibu ada kelemahan dalam kandungan atau sel telurnya, atau si suami juga ada kelemahan di spermanya, maka ada hikmat dari Tuhan untuk para dokter supaya keluarga itu tetap punya anak. Jadi mereka akan mengambil sperma dan mengambil sel telur dari suami istri itu. Lalu dokter memilih. Karena dari sperma seorang suami itu bisa diteliti gen mana yang paling bagus, kromosom mana paling bagus. Nah, itu dokter meneliti. Begitu diteliti, maaf ya saya cerita, sekali sperma itu keluar, itu jumlahnya hampir 200 juta ekor. Maka itu kalau kita bisa jadi seorang manusia, itu 1 lawan 199 juta, saya ratus hitung sendiri, saya nggak tahu berapa itu angkanya. Sehingga lahir kita. Nah, kalau dokter bisa memilih gen mana yang baik, maka lahirlah seorang anak. Saya tanya, Tuhan lebih bisa atau tidak milih gen mana yang baik? Lebih bisa. Tapi yang lebih celaka bagian ini. Setan bisa nggak milih yang jelek-jelek? Nah, itu dia. Ayatnya di mana? Mari kita buka. Yang pertama Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Jadi ribuan tahun yang lalu Yahweh Tuhan sudah berdiskusi tentang hubungan suami istri di tempat tidur. Oke, saya baca mulai ayat 14 ya. Maleakhi 2 mulai 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Kalau saya percepat, persembahan kami nggak diterima. Jadi Israel marah kepada Yahweh karena persembahan nggak diterima. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jangan terlalu cepat bacanya. Kalau kecepatan jadi gini. Menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Beda jauh, saudara. Betul tidak? Istri masa muda dengan istri muda itu beda. Nah, berarti ini firman untuk siapa? Loh, ini firman untuk siapa? Suami, untuk bapak-bapak. Jadi kita harus setia pada istri dari masa muda kita. Jadi istri yang satu-satunya. Padahal yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Tuhan yang esa, yang satu itu menjadikan suami istri dari apa dan dari apa? Daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki pernikahan itu, kesatuan itu? Jadi kalau Yahweh Tuhan menjadi saksi waktu kita menikah, apa yang dia kehendaki? Jawabannya apa? Nah, Pak, ini dia. Kalau ada keturunan ilahi, berarti ada keturunan iblis. Ya atau tidak? Nah, kita cepat saja lihat nanti di rumah Kejadian pasal 6. Itu keturunan iblis. Ketika anak-anak Yahweh Tuhan bergairah menikah dengan anak-anak manusia, lahirlah monster-monster. Gennya rusak semua. Jadi Bapa di surga itu sudah memilih gen mana yang harus jadi seorang keturunan ilahi. Jadi begini, kalau Papa membuat manusia dari daging dan roh, waktu daging kawin dengan daging lahir apa? Daging. Ya, bayi itu. Roh kawin dengan roh lahir apa? Roh. Maka itu dengar, tidak boleh yang tidak seiman. Kalau misalnya salah satu penuh Roh Kudus, yang satu ini bukan penuh Roh Kudus, lahir anak yang salah. Jadi nggak boleh kawin campur. Bukan masalah suku, bukan masalah daging, tapi masalah roh. Saya berpikir aneh. Yang menikahkan manusia kita bukan?
Tapi mengapa Tuhan bisa ikut punya anak bersama pernikahan kita? Apa yang dikehendaki oleh Yahweh Tuhan lewat kesatuan laki dan perempuan jadi suami istri? Dia jawab sendiri, keturunan ilahi. Aku ingin punya keturunan bersama kamu manusia. Dan ternyata iblis memalsukan juga. Mereka bisa punya anak dengan manusia, jadi anak-anak yang jahat itu tadi. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat yang keempat. Di dunia ini, saudara, tidak ada pemerintah, negara semiskin apapun juga, ataupun negara kaya, yang buat sensus tempat tidur. Ada tidak? Nggak mungkin. Kenapa? Itu pemerintah nganggur itu. Sensus penduduk ada, sensus ternak ada, sensus sejahtera ada, tapi tempat tidur tidak. Ternyata satu-satunya pemerintahan di dunia yang membuat sensus tempat tidur hanya pemerintahan kerajaan surga. Dan ini ayatnya. Hendaklah berapa orang? Kamu semua penuh apa? Hormat. Enggak sekedar hormat, penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan, menajiskan, mengotori apa? Tempat tidur pernikahanmu. Sebab orang-orang Sunda dan berzina akan dihakimi Tuhan. Bulan Juli tahun 87 saya mendapat rahasia ayat ini, saudara. Diwahyukan dengan begitu jelas. Pertanyaannya, mengapa Tuhan pesan tempat tidur suami istri harus dikuduskan? Saya gunakan istilah perjanjian lama. Tolong ibu bapak jawab. Kapan Yahweh Tuhan selalu berkata, entah kepada Musa, Yosua, kepada Samuel, kepada Saul, kepada siapa saja, tempat ini kudus, lepaskan sepatumu. Itu waktu dia sedang apa? Ayo, perjanjian lama ini sedang apa? Ayo, waktu Tuhan sedang apa? Hadir, itu dia. Jadi kalau Papa di surga pesan kepada kita suami istri, jangan kau kotori tempat tidurmu. Maaf ya, sebagai istilah manusia, kotornya tempat tidur kita bukan karena kita terlalu sibuk sehingga spray 3 bulan gak dicuci, enggak. Kotornya tempat tidur kita kalau ada persundalan, ada berzina. Nah, berarti Tuhan sedang apa di tempat tidur kita? Hadir. Pertanyaan berikut, apa surga kurang rame sehingga Tuhan milih hadir di tempat tidur kita? Ini pertanyaan anak-anak. Dengarkan. Jangan sekali-kali berkata mimbar itu kudus. Tidak. Satu-satunya tempat yang disebut kudus oleh Alkitab itu hanya tempat tidur suami istri, saudara. Bukan gedung gereja, bukan tempat doa. Kalau gedung jadi tempat kudus, itu namanya pedukunan dan klenik, saudara. Katakan amin. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang Yahweh Tuhan pesan kuduskan, itu cuma tempat tidur kita. Saya akan gunakan 2 hukum. 1 hukum manusia, 2 hukum surga. Hukum manusia. Siapa masih ingat? Mungkin tidak semuanya. Kalau kita di rumah, papa mama dan anak-anak punya kamar sendiri. Tapi aneh, kalau anak-anak tahu papa mama ada di rumah, di dalam kamar khususnya, anak-anak ikut ribut gak di tempat tidur? Masih ingat itu? Contoh itu. Kalau saudara punya anak-anak gak pernah naik ke tempat tidur saudara, nah itu berarti salah. Dengarkan saudara. Anak-anak itu paling suka main di tempat tidur papa mamanya. Betul? Karena mereka tahu ada surga di situ, ada Tuhan Yesus di situ. Tapi aneh, anak-anak akan takut naik ke tempat tidur kita orang tuanya ketika kita lagi marah berdua. Itu luar biasa. Saya buat research ini ke ratusan keluarga. Anak-anak paling tahu siapa yang di tempat tidur papa mamanya, Tuhan atau hantu. Itu saja istilahnya. Nah, untuk apa Tuhan di tempat tidur kita suami istri? Maaf, saya pakai istilah kedokteran. Kalau dokter bisa milih gen mana yang paling baik untuk jadi anak, saya ingat
para senior dulu, pendeta-pendeta senior. Saya dulu waktu masih muda bingung. Pendeta-pendeta senior berkata gini, hai suami istri, kalau lagi melakukan hubungan seks, lakukan di dalam doa. Saya itu bingung, kenapa gitu aja berdoa? Pernah dengar nasihat orang-orang tua dulu begitu? Ternyata ini ayatnya. Ketika suami istri melakukan hubungan sambil doa, di situ yang Maha Kudus hadir. Dia akan pilihkan gen mana yang paling baik, kromosom mana paling baik untuk jadi keturunan ilahi nanti. Hebat Alkitab ini. Ada banyak ayat yang lain. Saya tambah satu aja. Keluaran 2 ayat 1. Maka itu anak-anak muda jaga diri kalian. Keluaran 2 ayat 1. Itu kelahiran siapa? Ayo baca, kelahiran siapa? Musa. Musa itu gennya hebat. Maka itu menjadi pembuat sejarah, history makers. Kenapa dia bisa punya gen yang hebat? Karena papanya keturunan Lewi, mamanya keturunan Lewi. Gennya benar. Hebat sekali. Nanti buka kitab Hakim-Hakim pasal 13. Mengapa Simpson lahir? Karena bapaknya dan ibunya orang benar. Maaf, kalau ada yang mau marah, jangan marah kepada saya, marah kepada Tuhan. Saya dijuluki di Sorong, di Fak-Fak, di Kaimana, di Nabire, di beberapa pedalaman, pendeta yang bukan Papua, yang paling berani bicara adat mas kawin di Papua dihancurkan, saudara. Pak, yang membuat gen jelek di Papua karena adat mas kawin, catat itu. Kenapa bisa saya berani berkata begitu? Buka Kejadian 1:28. Selama mas kawin masih jadi adat dan Alkitab direndahkan oleh adat orang Papua itu, maka anak-anak setan akan lahir di tanah ini. Jangan marah dulu. Saya akan buktikan kebenaran ini. Berapa banyak sudah punya cucu tetap belum menikah karena mas kawinnya belum lunas. Itu berbahaya. Dari ayat 1 Kejadian 1. Ya, coba saudara buka. Ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 20, 24, 25, 26, 27. Tidak ada perintah satupun, tidak ada hukum satupun. 27 ayat pertama kitab Kejadian hanya firman. Hanya firman, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah. Enggak ada. Baru ayat 28 itu hukum yang pertama yang dicatat oleh Alkitab. Lalu Yahweh memberkati mereka dan berfirman beranak cuculah. Dengarkan. Satu-satunya agama di dunia yang dalam ritual perkawinannya menggunakan 3 kata yang paling hebat. Itu hanya agama Kristen. Dengarkan 3 kata ini. Peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Ya atau tidak? Jawab. Ini bukan peraturan manusia. Ini bukan peraturan sinode. 3 kata sakti ini Alkitab yang menulis. Harus diteguhkan, harus diberkati, baru ada anak cucu. Artinya harus jadi suami istri yang sah dan dikuduskan. Jadi pemberkatan nikah di gereja itu bukan aturan manusia. Surga yang buat sebagai hukum yang pertama di kitab suci kita. Setelah jadi suami istri yang sah dan dikuduskan, otomatis gen dan kromosomnya jadi kudus dengan sendirinya. Baru boleh jadi ayah ibu. Tapi di Papua dibalik, sudah jadi ayah ibu sampai jadi kakek nenek pun belum dikuduskan pernikahannya. Itu melanggar ayat itu. Maka itu lahir anak-anak yang gennya kacau, saudara. Maaf. Kenapa babi dan anjing tidak ada pemberkatan nikah? Siapa bisa jawab? Maka kalau manusia tidak menggenapi Kejadian 1:28, teruskan kalimat itu.
Ini masalah besar di Papua, saudara. Maka itu banyak perjinahan dia dalam kalangan anak muda. Karena waktunya sudah menikah, kebutuhan biologisnya harus menikah, tapi piring belum cukup, terjadilah free sex. Kalau saudara buka Kejadian 6, ada 2 kalimat yang saya mau katakan. Nanti buka ya. Kawin campur. Campurnya siapa? Anak-anak Tuhan dan anak-anak manusia. Lahir monster, raksasa itu monster. Jadi Kejadian 6 itu gennya rusak semua. Karena ada kawin campur dan kawin ngawur. Ngawurnya sama-sama Kristen, tapi tidak dikuduskan di hadapan Tuhan. Mengapa gereja takut dengan adat? Mana otoritas Alkitab? Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa tadi. Gen itu salah karena tidak dikuduskan pernikahan orang tua. Diskusi lanjut sendiri. Pokoknya jangan bantah saya, bantah Alkitab. Setuju? Loh, kalau nggak setuju berarti melawan Tuhan, saudara. Karena Alkitab berkata harus jadi suami istri dulu, baru jadi ayah ibu. Jangan dibalik. Ayat terakhir, 1 Korintus 7. Apa yang terjadi kalau ayah ibunya tidak dikuduskan? Gennya salah, gennya rusak, saudara. 1 Korintus 7 mulai ayat yang ke-12. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakan,